Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih buat kesempatan yang luar biasa ini, di mana saya boleh membagikan kebenaran bagi setiap kita. Dan seperti biasa, dalam PA kita ada sesi tanya jawab. Jadi nanti dipersilakan bagi Bapak Ibu untuk mempertanyakan sesuatu yang ingin kita tanyakan sesuai dengan topik yang dibawakan atau topik yang kita diskusikan ini. His grace is sufficient. His grace is sufficient. Anugerah Tuhan itu cukup. Anugerah Tuhan itu cukup. Kita tidak membutuhkan apapun selain anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan itu adalah segala-galanya bagi setiap kita. Sekali lagi saya ulangi, anugerah Tuhan itu cukup. Kita tidak membutuhkan apapun di luar dari kasih karunia Tuhan atau anugerah Tuhan, karena anugerah Tuhan itu berbicara segala-galanya bagi setiap kita. Dari awal sampai akhirnya, Alkitab adalah sebuah kisah kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Tolong digarisbawahi, dari awal sampai akhirnya Alkitab adalah sebuah kisah kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Tidak ada kehidupan tanpa kasih karunia Tuhan. Dan benar, Allah yang Maha Kasih itu selalu menyatakan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa hidup. Dan hidup yang Dia berikan itu adalah hidup yang sungguh sangat berarti. Hidup yang sungguh sangat berarti. Dan kualitasnya tinggi sekali. Karena apa? Karena hidup itu dianugerahkan lewat kematian dan kebangkitan anaknya yang tunggal. Kehadiran Yesus adalah bukti dari kasih karunia Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita sebagai orang percaya secara khususnya. Kasih karunia adalah tindakan Allah dalam kehidupan kita dan dalam sepanjang sejarah umat manusia. Tidak ada bagian dalam hidup kita yang tidak ada kasih karunia Tuhan di sana. Selalu ada kasih karunia Tuhan menyertai setiap kita. Dan kalaupun sampai hari ini kita hidup, itu karena kasih karunia Tuhan semata. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena gagahnya kita, bukan karena cakapnya kita. Kita bukan siapa-siapa, we are nothing before Him. Kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. So tidak ada sesuatu yang kita banggakan, tidak ada sesuatu yang perlu kita sombongkan. Ya, tidak ada sesuatu yang kita bisa andalkan dari diri kita. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita memandang Tuhan saja. Kita berpusatkan pada Kristus, kristosentris, karena memang dialah yang memiliki hidup kita. Kristosentris artinya kita berpusat pada Kristus, bukan lagi berpusat pada diri kita, karena hak atas hidup kita adalah kepunyaan Dia. Dia berhak atas hidup kita, Dia berhak atas apapun dalam hidup kita. Dia berhak mengatur kita. Dia berhak untuk melakukan apapun atas hidup kita, karena Dia sudah menyatakan kasih karunia-Nya yang sempurna dalam hidup kita melalui hidupnya. Allah menyatakan kasih karunia-Nya dalam dan melalui ciptaannya, pemeliharaannya, penebusannya, melalui putra tunggalnya. Allah tidak meninggalkan atau menghukum kita begitu saja ketika kita jatuh. Tidak ada kisah yang lebih menakjubkan, tidak ada kisah yang lebih mengherankan, ya. Tidak ada kisah yang lebih dahsyat, lebih luar biasa selain kisah dari Allah kita yang sebenarnya wajib untuk menghukum kita, membinasakan kita ketika kita jatuh, tetapi mau memilih untuk menyelamatkan kita. Mengapa Allah mau memilih untuk menyelamatkan kita? Karena terpisah dari Allah itu adalah sebuah kengerian yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terpisah dari Allah selama-lamanya adalah sebuah kengerian yang tidak bisa digambarkan. Sebuah kisah yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Untuk itu Allah tidak bisa melihat kita itu terpisah dari dirinya. Karena ketika kita terpisah dari dirinya, itu
suatu kehidupan tanpa kehidupan, ya. Satu kehidupan tanpa kehidupan. Itulah kehidupan yang sangat mengerikan, sangat tragis ketika kita sampai terpisah dari Allah. Dan Allah tidak ingin kita mengalami kehidupan yang seperti itu. Kehidupan yang tragis seperti itu. Untuk itu, dia menyatakan kasih karunia-Nya. Kejadian 3 ayat 15. Kasih karunia Allah sudah dinyatakan secara langsung dengan dia menyatakan janji keselamatan bagi setiap kita. Kejadian 3 ayat 15, proto evangelium, ayat penginjilan pertama sekali, di mana Tuhan menjanjikan bahwa dia akan menyelamatkan kita lewat seorang keturunan dari perempuan. Yang mana itu merujuk kepada Maria yang akan melahirkan juru selamat, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak ada berkat yang lebih dahsyat, tidak ada berkat yang lebih hebat, tidak ada berkat yang lebih kita syukuri selain ini, Bapak Ibu. Tidak ada. Jadi, sekali lagi ya, Alkitab itu adalah bercerita tentang bagaimana Allah yang sempurna itu menyatakan kasih karunia-Nya. Dan Yesus Kristus adalah bentuk dari kasih karunia Allah yang sempurna bagi setiap kita. Tidak kurang kasih Tuhan, tidak kurang cinta Tuhan, hanya karena kita nggak diberkati Tuhan. Nggak kurang cinta Tuhan atau kasih Tuhan bagi setiap kita hanya karena ketika kita meminta sesuatu lalu nggak dijawab Tuhan. Dan jangan pernah mempersoalkan kasih Tuhan, cinta Tuhan hanya karena apa yang kita minta tidak dipenuhi oleh Tuhan. Tidak kurang cinta Tuhan, kasih Tuhan hanya karena sakit kita nggak disembuhkan. Terlalu jahat kita menyimpulkan kalau dia tidak mengasihi kita hanya karena pada waktu kita membutuhkan dia, lalu dia tidak ada, dalam tanda petik ya, dia tidak menjawab apa yang kita mintakan. Karena sejatinya cinta dan kasih Tuhan sudah dinyatakan dengan sempurna 2000 tahun yang lalu melalui karya salib. Jadi jangan pertanyakan dan ragukan kasih Tuhan. Allah adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang maha pemurah. Dia adalah tetap Allah yang penuh dengan kasih karunia. Sekalipun apa yang kita minta tidak dipenuhinya. Yang setuju katakan amin. Jangankan Bapak Ibu. Rasul Paulus saja ketika meminta sesuatu tidak dijawab kok sama Tuhan. Udah 3 kali aku berdoa, dia sakit. Tapi nggak dijawab oleh Tuhan. Lalu Tuhan berkata apa? Justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Orang yang dewasa, orang yang imannya dewasa, adalah orang yang bisa tetap mencintai Tuhan, setia kepada Tuhan, setia melayani Tuhan, sekalipun apa yang dia minta itu tidak dipenuhi oleh Tuhan. Sekalipun sakitnya tidak disembuhkan. Kalau Ayub aja dalam perjanjian lama bisa menerima kenyataan itu, apalagi seharusnya kita yang sudah dibekali dengan kebenaran yang bersifat progresif dan sempurna lewat kehadiran Tuhan Yesus yang kisahnya dicatat oleh perjanjian baru oleh para rasul. Semuanya ini adalah harta karun bagi setiap kita. Harta karun untuk jiwa kita, harta karun untuk karakter kita. Sehingga kita bisa menjadi petarung yang lebih hebat dari orang-orang yang sebelumnya dalam tokoh-tokoh Alkitab seperti perjanjian lama secara khususnya. Karena kita sudah melihat kehidupan atau kisah dari orang-orang yang hebat. Dan kita harus belajar dari prinsip hidup yang mereka miliki. Kita belajar dari semangat hidup yang mereka miliki. Bagaimana mereka menyikapi kesalahan. Bagaimana mereka menyikapi masalah. Bagaimana mereka menyikapi persoalan hidupnya, tantangan hidupnya. Amin. Dan seorang pemenang bukan seorang yang tidak pernah kalah. Seorang pemenang adalah seorang yang tidak pernah menyerah. Buktikan bahwa kita seorang yang lebih dari pemenang. Bukan kita menang tanpa bertarung. Justru seorang pemenang yang hebat adalah dia bertarung dengan apapun dalam hidupnya. Dengan masalah hidupnya. Dengan rasa sakit yang diciptakan oleh orang lain. Dengan fitnahan orang lain. Dia tetap bertahan. Dia fight. Orang dewasa pasti dewasa dalam menyikapi masalah dalam hidupnya. Orang dewasa pasti dewasa dalam menyikapi kesalahan orang lain terhadap dirinya. Memandang salib adalah satu-satunya cara terbaik untuk kita bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ketika kita disakiti, kita bisa mengampuni. Bercermin pada Kristus, bukan pada yang lain.
Kalau kita bercermin kepada seseorang, kita melihat bisa saja diri kita lebih baik. Tapi ketika kita bercermin kepada Kristus, wow, jauh sekali. Masih jauh. Dan tidak akan pernah kita berhenti untuk berjuang untuk menjadi semakin lebih baik dari hari ke hari. Karena apa? Karena tidak ada apa-apanya kita dibandingkan dengan Kristus. It is why kita harus bercermin kepada Kristus. Sang kasih karunia, sumber kasih karunia, sumber dari segalanya dalam kehidupan kita. Jadi, kita harus memahami mengapa kita bisa hidup. Itu karena kasih karunia Tuhan. Dia menciptakan alam semesta karena kasih karunia. Dia menolong manusia yang jatuh, menyertai manusia yang jatuh sebelum Yesus datang karena kasih karunia. Dia menghadirkan para imam, nabi, raja, dan lain sebagainya macamnya karena kasih karunia. Puncaknya, dia menyatakan anaknya yang tunggal karena kasih karunia. Bahkan tidak berhenti di situ. Dia memberikan Injil, dia memberikan Roh Kudus-Nya. Kenapa? Ada Injil, ada Roh Kudus. Karena kehidupan ini begitu jahat. Dan semakin jahat dari hari ke hari. Jangan harapkan dunia ini menjadi semakin lebih baik. Itu nggak sesuai dengan kebenaran firman. Memang dunia ini semakin jahat sebelum Tuhan Yesus datang kali kedua. Semakin jahat. Karena dunia ini semakin jahat, makanya kita butuh firman, butuh tuntunan, butuh pedoman, butuh tuntunan. Untuk itu kita harus menyempatkan waktu setiap hari seperti ini. Belajar dengan kesungguhan, dengan keseriusan untuk menangkap kebenaran firman Tuhan, meresapi kebenaran firman Tuhan, merenungkan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan, sampai hidup kita terus diubahkan dari hari ke hari. Tidak mungkin ada orang yang bisa berubah tanpa belajar kebenaran firman Tuhan dengan serius, tanpa ada perenungan terhadap kebenaran firman Tuhan. Gak yakin saya. Jadi kita harus belajar kebenaran firman Tuhan dan menghayatinya supaya kita mengalami perubahan hidup. Di dunia sekarang ini jauh lebih mudah kita jadi jahat daripada jadi baik. Karena saking jahatnya dunia ini. Itulah kenyataan dunia ini yang harus kita pandang. Urgensitas untuk menjadi semakin lebih baik dalam menjalani kehidupan kita lebih penting dari apapun. Lebih penting dari apapun. Bukan tidak penting mencari nafkah. Bukan tidak penting berjuang untuk mencari duit, mencari uang. Tapi itu kalah pentingnya dengan bagaimana kita berjuang untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bagaimana caranya? Jalankan pekerjaan kita dengan baik. Itu bagian dari kita berjuang menjadi semakin serupa dengan Kristus. Belajar untuk membangun keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan. Itu bagian dari kita berjuang menjadi seperti dengan Tuhan Yesus, serupa dengan Tuhan Yesus. Jalani kehidupan kita dengan baik. Dengan tidak merendahkan orang lain, jujur, adil, tidak memfitnah orang lain, tidak ngomongin orang lain, tidak sombong. Itu bagian dari kita berjuang menjadi serupa dengan Kristus. Aduh, indah sekali hidup ini Bapak Ibu kalau kita hidup seperti itu. Aduh, very, very beautiful. So we have to realize, ya, kita harus menyadari bahwa hidup kita ini semata-mata hanya oleh karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Nggak bisa bagi kita berubah kalau tidak ada anugerah Tuhan, nggak bisa. Untuk itu kita harus benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yohanes 15 ya, itu memberikan indikasi yang kuat, memberikan pesan yang kuat betapa pentingnya kita bergantung pada pokok anggur. Kalau kita nggak melekat pada pokok anggur, kita nggak bisa bertumbuh dan berbuah. Nggak mungkin kita bisa bertumbuh dan berbuah. Ya, hal bertumbuh itu ke bawah dan ke atas, ke bawah dan ke atas. Ke bawah kita semakin berkuat, semakin berakar kuat, dalam. Dengan kita terus bergantung pada kasih karunia Tuhan, bergantung pada kasih karunia Tuhan. Ke atas dengan kita terus melihat kebaikan Tuhan, tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan.
Kita nggak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kita nggak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Allah diam bukan berarti dia tidak bekerja. Allah seakan-akan diam bukan berarti dia tidak peduli atau tidak bekerja. Ada kalanya Tuhan diam. Agar apa? Agar kita bisa melihat kebaikannya. Sedangkan Tuhan kita Yesus Kristus waktu di kayu salib dia berkata, God, God, why have you forsaken me? Kenapa kau meninggalkan aku? Tuhan diam, bahkan memalingkan wajahnya. Supaya apa? Supaya kebaikan terbesar dalam sejarah umat manusia itu dialami umat manusia. Apa itu? Keselamatan. Allah tidak mengintervensi anaknya. Anaknya berjuang sampai titik darah penghabisan. Anaknya bergumul sampai titik darah penghabisan. Jadi ada kalanya Tuhan berdiam. Supaya apa? Supaya kita melihat kebaikannya. Dalam diamnya Tuhan. Ada kesempatan yang mahal yang kita miliki. Apa itu? Kesetiaan, ketaatan. Bisakah kita membuktikan kesetiaan kita saat seakan-akan Tuhan tidak ada? Seakan-akan Tuhan nggak bekerja. Bisakah kita membuktikan bahwa kita tetap taat kepada Tuhan saat nggak ada pertolongan? Itu orang Kristen yang hebat. Tetap taat dan tetap setia, tetap mengasihi Tuhan. Dia berkata ditolong atau tidak ditolong, disembuhkan atau tidak disembuhkan, diberkati atau tidak diberkati. I will follow Jesus till the end of the time. Aku akan tetap mengiringi Yesus sampai selama-lamanya. Tidak ada penghargaan yang lebih hebat, lebih besar daripada sikap kita yang seperti ini. Nama Tuhan betul-betul dipermuliakan. Itu makanya seorang Rasul Paulus itu bisa takjub kepada jemaat Roma. Tidak mudah seorang Rasul sekelas Paulus bisa takjub, dibuat takjub. Nggak mudah. Tapi dia bisa takjub dengan jemaat Roma. Kenapa? Pada waktu itu yang berkuasa adalah Nero, dan Nero sangat membenci Kristus. Dia bantai semua orang-orang Kristen, pengikut Yesus. Terjadi kebakaran di kota Roma, dan dia tuduh orang Kristen pelakunya. Itu alasan bagi dia untuk bisa membantai semua orang Kristen. Mengerikan. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, kata Rasul Paulus? Pedang, aniaya, kelaparan, ketelanjangan. Nggak ada. Nggak ada. Kasih karunia Tuhan itu lebih besar dari semua penderitaan itu. Dan ketika kita menyadarinya, tidak ada masalah yang terlalu besar yang mana kita nggak bisa melewatinya. Pasti bisa. Yang setuju katakan amin. Dia sadari bahwa kasih karunia Tuhan itu lebih besar. Sadari bahwa kasih karunia Tuhan yang lebih besar dibandingkan apapun itu bisa membantu atau menolong kita atau menguatkan kita untuk menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita. Amin. You are more than the conqueror. Kamu lebih dari pemenang. Itu Paulus katakan kepada jemaat Roma. Harganya, konsekuensinya besar sekali. Pembuktian lewat hidup kita bahwa kita mencintainya diperlukan. Pembuktian bahwa kita setia, tetap taat kepada Dia saat seakan-akan tidak ada pertolongan, dibutuhkan. Mari bersama-sama kita berjuang. Belum sebanding penderitaan yang kita alami dengan apa yang dialami oleh jemaat mula-mula. Benar, berdampak luar biasa pandemi ini. Tetapi kita bisa melihat pertolongan yang dialami oleh jemaat mula-mula jemaat Tuhan pada waktu itu juga kita alami saat ini. Kasih karunia yang dialami oleh orang-orang Kristen pada waktu itu juga kita alami saat ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada menyertai setiap kita bersama dengan kita. Jadi, kita benar-benar dihiburkan oleh kasih karunia Tuhan. Kita benar-benar ditopang oleh kasih karunia Tuhan. Bahkan lebih dari semuanya itu, we are saved by the grace alone. Kita diselamatkan hanya oleh karena anugerah semata. Sola gratia. Nah, kasih karunia, pengertian sederhananya, saya buat ya beberapa poin. Bapak Ibu bisa melihat dalam PowerPoint saya ini. Yang pertama, kasih karunia berarti suatu pemberian yang sangat bernilai dan sangat dibutuhkan.
sangat bernilai dan sangat dibutuhkan. Sekali lagi, tidak ada kebutuhan yang lebih besar selain kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu adalah segala-galanya, lebih dari cukup. His grace more than enough, lebih dari cukup. Kristus itu lebih dari cukup. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Tuhan Yesus kita, anugerahnya itu lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Kedua, kasih karunia berarti suatu pemberian yang diberikan dari pihak yang lebih tinggi derajatnya atau statusnya kepada pihak yang lebih rendah. Kita bukan siapa-siapa, nggak bisa dibandingkan dengan Tuhan. Tuhan itu tinggi sekali, dan hanya Dia yang layak dan bisa memberikan kasih karunia-Nya kepada setiap kita. Ketiga, kasih karunia-Nya berarti pemberian yang tidak memandang kelayakan si penerima pemberian. Nggak layak sebenarnya kita menerima, tetapi Dia melayakkan kita. Setelah kita dilayakkan, yuk mari kita berjuang hidup layak di hadapan-Nya. Dilayakkan supaya kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Berjuang untuk menjadi layak di hadapan Tuhan. Diampuni supaya kita memperbaiki diri. Dikuduskan supaya kita hidup kudus. Sekali lagi, diampuni untuk memperbaiki diri, dikuduskan supaya kita hidup kudus, dilayakkan supaya kita hidup layak di hadapan Tuhan. Dibenarkan supaya kita menjadi orang-orang yang berjuang hidup dalam kekudusan. Jadi ada tanggung jawab dan respon yang harus kita hasilkan. Kasih karunia Tuhan itu tidak menghilangkan tanggung jawab. Kasih karunia Tuhan itu tidak menghilangkan respon, tidak meniadakan ketaatan, tidak meniadakan kesetiaan. Justru dengan kita menerima kasih karunia Tuhan, kita diembankan satu tanggung jawab yang lebih besar dari yang sebelumnya. Karena apa? Modelnya Tuhan Yesus. Model manusia yang lebih baik, ya, lebih baik dari semua tokoh yang ada dalam perjanjian lama itu telah hadir, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Abraham hebat, tapi sehebat-hebatnya Abraham ada cacatnya. Musa hebat, tapi sehebat-hebatnya Musa ada cacatnya. Nuh hebat, Henok hebat, Ayub hebat, tapi sehebat-hebatnya mereka ada cacatnya. Tapi Tuhan kita hebat dan tidak ada cacatnya. Dia lebih hebat dari tokoh apapun. Dia lebih hebat dari tokoh siapapun di sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Kepada Dialah kita memandang. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 itu jelas sekali. Ibrani pasal yang ke-12. Dimulai dari ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Gak mungkin Bapak Ibu kita bisa berjuang menjadi serupa dengan Kristus dengan benar kalau kita nggak terlebih dahulu menanggalkan beban dan dosa kita. Beban itu maksudnya segala sesuatu yang mengikat kita, yang membuat kita terikat. Apa itu? Terserah. Setiap kita kan punya dosa favorit. Ya, ada yang sudah ketahuan, ada yang nggak ketahuan. Nah, yang nggak ketahuan, ya bukan berarti kita aman. Karena apa? Ada Tuhan yang memandang. Sekali-sekali lihat ke atas, jangan lihat ke samping kiri kanan. Nggak ketahuan. Manusia terbatas. Kalau lihat ke atas, ada Tuhan. Tuhan selalu ada bersama kita. Ya. Nah, ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia. Ingat selalu akan Yesus. Dalam kita menjalani kehidupan, hiduplah seperti hidup yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Ketaatan kepada Bapa itu tanpa batas. Kesetiaannya sempurna. Dimulai dari hal yang sederhana. Memang menjadi seperti Tuhan Yesus bukanlah hal yang mudah. Jangankan jadi seperti Tuhan Yesus, jadi baik aja susah. Untuk itu berjuanglah. At least paling tidak jadi baik dulu. Jadi baik dulu. Ya kan? Bagaimana kita yang tadinya emosian orangnya,
berhenti atau tidak lagi mudah emosi, ya, gampang sekali mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak senonoh, belajar menguasai mulut kita, perkataan-perkataan yang tidak membangun jangan diucapkan. Dimulai dari hal-hal yang sederhana. Kesempurnaan itu selalu dimulai dari hal yang sederhana. Tidak mungkin kita ujuk-ujuk langsung serupa dengan Tuhan Yesus. Tidak ada apa ceritanya begitu. Semuanya by proses. Amin. Semuanya by proses. Bagaimana kita menjalankan bisnis kita, pekerjaan kita dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Semuanya by proses. Dipotong, dipangkas semuanya. Hal-hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang salah. Ya, nggak usah lagi ditanyakan. Ini salah nggak Pak Pendeta? Nggak usah perlu firman Tuhan, bahati nurani aja sudah bisa berbicara, dengarkan bahati nurani. Itu salah ya salah, udah jangan dilakukan. Salah nggak kalau kayak begini Pak Pendeta? Ya kalau salah ya udah salah. Nah dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti itu. Nah Tuhan akan terus menuntun kita. Terus menuntun kita. Wah, hebat sekali, dahsyat sekali. Aduh, beruntung kita jadi Kristen. Ini ada Roh Kudus, Pak. Ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menjamin kita untuk bisa menggapai kehidupan yang lebih baik dari kehidupan manusia umumnya. Buddha tanpa Kristus bisa jadi baik. Hindu tanpa Kristus bisa jadi baik. Tapi baiknya kita dengan mereka itu pasti berbeda, tidak mungkin sama. Why? Because there is Holy Spirit, ada Roh Kudus. Why? Because there is Gospel, ada Injil. Why? Because there is Jesus Christ, ada Yesus. He is our model, perfect model. Dia model yang sempurna. So, ingatlah akan dia. Aduh, tapi kan aku menderita sekali. Yesus juga menderita, Pak. Tapi kan aku difitnah. Yesus juga difitnah. Tapi aku dicaci maki. Sama, Pak. Yesus juga dicaci maki, dimarah-marahin. Tuhan loh. Nggak sebanding apa yang kita alami dengan apa yang Yesus alami pada waktu itu. Aku datang kepada umat kepunyaanku. Yohanes 1 ayat 11. Tapi umat kepunyaanku menolak aku. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada ditolak oleh orang yang kita kasihi. Tidak ada yang lebih menyakitkan selain disakiti oleh orang yang kita kasihi. Itu sakitnya bukan main. Ya, bukan di sini aja. Di mana-mana sakit ini. Disakiti orang yang kita kasihi. Coba bukan main itu pergumulan Tuhan Yesus pada waktu dia menjelma menjadi manusia. Di mahkota duri, akhirnya dibunuh dengan cara disalibkan. Tapi semuanya itu tujuannya untuk mendatangkan kebaikan terbesar. Apa itu? Di mana kita bisa nantinya bersama dengan Kristus selama-lamanya di kerajaan Bapa yang mulia. Tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih kita nantikan selain kehidupan bersama dengan Kristus selama-lamanya. Nggak pesimis kita dengan dunia ini, tetap optimis kita menjalani kehidupan ini. Tapi optimisme kita dasarnya adalah dibahagiakan atau dipermuliakan bersama dengan Kristus. Itulah optimisme, dasar optimisme kita. Dasar optimisme yang kita bangun selama kita hidup di dunia ini. Sehingga apapun menjadi tidak ada artinya. Apapun bisa kita hadapi. Roma 8 ayat 17 dan 18. Ini sangat menghibur kita. Roma 8. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Waduh, ya kan? Bayangkan Bapak Ibu, kehidupan bersama dengan Kristus selama-lamanya, itu kehidupan yang paling membahagiakan, yang paling kita dambakan, yang paling kita nanti-nantikan. Waduh, kalau kita bayangkan itu semuanya, semua kebahagiaan atau keindahan itu jadi tidak berarti penderitaan kita. Sakit memang waktu kita ini lagi mengalami persoalan atau masalah atau sakit penyakit, waktu ekonomi kita terpuruk, sakit memang. Tapi semuanya menjadi tidak ada artinya ketika kita memandang, kebahagiaan atau kehidupan bersama dengan Kristus di surga selama-lamanya.
semuanya jadi tidak berarti. Di mana kehidupan di sana itu nggak ada lagi penderitaan, nggak ada air mata, tidak ada kematian, tidak ada lagi bully-bulian, tidak lagi fitnah-fitnahan, ya kan? Aduh, kebahagiaan yang tiada taranya. Tapi apa yang membuat surga itu menjadi dambaan kita? Begitu kita dambakan, bukan hanya karena tempatnya indah, bukan hanya karena tidak ada kematian, tapi karena ada Kristus di sana. Dan kita akan bersama Dia selama-lamanya. Itu yang membuat kita merindukan surga. Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Jadi apa yang membuat kita rindu ke sana? Di sana ada Kristus. Di sana ada Kristus. Dia akan membahagiakan kita. Dia menunggu kita, menanti kita. Dia sudah menyediakan segala yang terbaik untuk kita nikmati di sana. Mari berjuang selama kita hidup di bumi ini. Kalaupun kita menderita nggak lama, Bapak Ibu, hanya sementara. Semua kita cepat atau lambat, pasti dipanggil. Hanya kita nggak tahu kapan. Tapi kapanpun waktunya tiba, tidak jadi masalah. Kalau kita benar-benar serius mempersiapkan diri dari hari ke hari. Yang setuju katakan amin. Ketiga, kasih karunia berarti pemberian yang tidak memandang kelayakan si penerima pemberian. Keempat, kasih karunia berarti pemberian tanpa harus membayar atau memenuhi syarat tertentu. Kalau Tuhan menuntut untuk kita membayar anugerahnya, maka tidak ada satupun hal yang bisa kita lakukan untuk membayarnya. Makanya, it is free. It is free. Ya, namanya juga kasih karunia. Tapi bukan berarti murahan kasih karunia itu. Bukan berarti kasih karunia itu tanpa tujuan. Ada tujuannya. Coba kita buka Titus 2. Titus 2 ayat 11 dan 12. Titus 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ayat 12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi, kasih karunia itu free from God. Tapi bukan without destination, bukan berarti tanpa tujuan. Ada tujuannya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Jadi, ada dong perbedaannya sebelum atau sesudah kita menerima kasih karunia Tuhan, sebelum atau sesudah kita menerima Yesus Kristus, harus ada perbedaannya. Dan tidak ada konsekuensi yang lebih besar dalam hidup ini selain ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang paling besar. Selama kita hidup, itu konsekuensi yang paling besar. Nah, PA-PA seperti ini membantu kita memahami apa konsekuensi dari kita menerima Yesus. Makanya ini penting sekali. Kalau bisa jangan pernah terlewatkan oleh setiap kita. Apalagi Pak Gembala selalu menghadirkan pembicara-pembicara yang pasti memberkati setiap minggu. Oke, selanjutnya kasih karunia dalam keselamatan. Ya, kasih karunia dalam keselamatan. Jadi saya tidak punya waktu untuk membahas detail-detail tentang kasih karunia Tuhan dalam banyak aspek kehidupan kita. Tapi hal-hal yang paling substansial, ya paling esensial seperti keselamatan. Ya kita tahu keunikan keselamatan, konsep keselamatan dalam kekristenan itu terletak pada apa? Grace penekanannya, anugerah. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Tidak ada dasar untuk kita bermegah diri. Karena apa? Karena diselamatkan itu karena anugerah Tuhan. Karena diselamatkan itu karena anugerah Tuhan atau kasih karunia Tuhan. Nah, Efesus Galatia itu
sebenarnya kurang lebih sama pergumulannya. Paulus sedang berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang merasa diselamatkan itu karena Yesus plus gitu loh. Yesus plus. Mereka masih menekankan apa? Pentingnya hukum Taurat, melakukan hukum Taurat, lalu menjaga tradisi Yahudi, lalu menekankan sunat untuk bisa diselamatkan. Tidak cukup hanya percaya Yesus. Nah, diungkapkan, ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 2. Kalau kita itu mau mendasarkan keselamatan karena perbuatan kita melakukan hukum Taurat, maka tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan pada akhirnya. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa berhasil atau dengan sempurna melakukan hukum Taurat. Nggak ada manusia di bumi ini. Nah, kalau kita menyadari hal itu, memahami hal itu, bagaimana mungkin kita masih menggantungkan keselamatan kita karena perbuatan akan hukum Taurat? Nggak bisa. Itu nggak ada jalannya. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Yesus yang hadir bagi setiap kita, menyatakan keselamatannya bagi setiap kita, dan keselamatan itu sepenuhnya bergantung pada diri Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, apa kata Galatia 4? Maaf, Galatia 3 ayat 24. Galatia 3 ayat 24. Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Hukum Taurat itu bukan salah. Hukum Taurat itu baik, karena itu kan berasal dari Tuhan. Tujuannya supaya bangsa Israel itu menjadi bangsa yang bermoral. Karena kan bangsa ini diperbudak kurang lebih 430 tahun. 430 tahun itu bukan waktu yang singkat. Itu lama sekali. Jadi ya karakter mereka, moral mereka itu parah sekali, moral budak. Nah, Tuhan kasih hukum Taurat supaya bangsa ini menjadi bangsa yang bermoral, bangsa yang bertuhan, dengan diberikan hukum Taurat itu, supaya mereka berbeda dengan bangsa-bangsa yang lainnya, ada tuntunan moralnya, yaitu hukum Taurat. Tetapi sebaik apapun hukum Taurat, ketika Tuhan memberikan hukum Taurat, tujuannya bukan supaya mereka itu selamat dengan hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat itu menjadi pengantar atau penuntun mereka sampai kepada Sang Juru Selamat itu tiba. Siapa itu? Yesus Kristus. Sekali lagi ya, Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman, true faith. Nah, kembali lagi tadi ya, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita berbuat baik, Bapak Ibu, bukan untuk diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan. Sekali lagi ya, kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan. Jadi jangan mendasarkan keselamatan kita karena perbuatan kita. Itu artinya kita mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh bangsa Israel atau orang Yahudi. Baik hukum Taurat itu. Tradisi-tradisi yang baik nggak jadi masalah dipertahankan, dilestarikan. Tapi jangan menggantungkan keselamatan kita pada itu semua. Tapi pada Kristus. Kalau Kristus tidak datang, nggak mungkin kita menerima keselamatan. Nggak mungkin kita dipulihkan oleh Tuhan. Hubungan kita itu terpulihkan karena kedatangan Kristus. Dia menjadi jembatan antara kita dengan Allah. Allah menyatakan murkanya kepada Yesus Kristus. Nah, Allah itu adalah pribadi yang maha adil dan maha kasih. Sifat-sifat ini dalam keseimbangan yang mutlak dan sempurna di dalam Allah. Allah dalam kasihnya ingin menyelamatkan orang berdosa. Allah dalam keadilannya harus melaksanakan murka dan penghakimannya atas dosa. Timbul pertanyaan, bagaimana hal ini bisa dilakukan? Kan Allah itu maha kasih. Ya, Allah itu maha adil. Karena dia maha kasih, maka dia harus mengampuni. Karena dia maha adil, maka dia harus menghukum. Bagaimana mungkin di satu sisi dia harus mengampuni, tapi juga di satu sisi dia harus menghukum. Nah, tidak ada sarana lain, tidak ada cara terbaik untuk mempertemukan kedua hal ini, mengharmonisasikan kedua hal ini selain salib. Salib adalah the best way, cara terbaik untuk Allah mempersatukan kedua hal ini. Melalui salib,
Allah menyatakan kasih-Nya. Setiap yang percaya diselamatkan. Melalui salib, orang yang tidak percaya, Allah menyatakan penghukuman bagi setiap mereka, siapapun itu. Jadi, salib itu adalah the best way from God, adalah cara terbaik dari Allah. Allah itu maha kasih, betul, tetapi jangan berpikir karena dia maha kasih, lalu dia bisa menghilangkan begitu saja konsekuensi dari kejatuhan, atau langsung membersihkan manusia dari dosa-dosanya. Enggak, Allah itu punya tatanan. Allah itu punya tatanan. Dia nggak mungkin melakukan sesuatu yang menabrak tatanannya, integritasnya, atau karakternya. Allah itu sempurna dalam semua atribut-atributnya. Untuk itu kita harus membangun sebuah pemahaman, teologi, doktrin, dengan mengharmoniskan seluruh atribut-atribut Allah. Allah itu maha kasih, tapi juga apa? Maha bijaksana dan maha adil. Tidak adil Tuhan kalau langsung tiba-tiba dia hentikan penghukuman, atau ditiadakan konsekuensi dari kejatuhan, atau dibersihkan manusia dari kejatuhan. Nggak adil Allah. Kita percaya dia maha adil. Di mana keadilannya? Di mana bijaksananya? Nggak bijaksana Allah. Nah, keadilan Allah, kebijaksanaan Allah, kesempurnaan Allah, kekudusan Allah dinyatakan secara sempurna melalui karya salibnya. Melalui karya salibnya. Bahkan kemahakuasaannya itu dinyatakan melalui karya salib. Jadi begitu dahsyat, begitu elegan, begitu hebat inisiatif Allah, rencana Allah dalam menyelamatkan kita. Dia pilih salib. Mengapa salib? Karena memang cara itulah satu-satunya yang bisa menolong atau menyelamatkan setiap kita, yang bisa membuat kita memahami betapa agung dan betapa mulia dan betapa sempurnanya Allah kita itu. Salib menyatakan kemahakuasaannya. Karena Allah itu maha kuasa, dia bisa menjelma menjadi manusia. Harus dengan jalan menjelma menjadi manusia, dia bisa menyelamatkan kita. Karena apa? Karena konsekuensi dari kejatuhan adalah kematian. Nah, kalau Allah tidak menjelma menjadi manusia, dia nggak bisa mati. Mengapa dia menjelma menjadi manusia? Karena manusia yang berdosa. Mengapa dia menjelma menjadi manusia? Karena dengan menjelma menjadi manusia, dia bisa mati. Jadi Allah menyatakan kemahakuasaannya ketika dia menjelma menjadi manusia. Jangan tanya, loh, emang bisa Allah menjelma menjadi manusia? Allah itu maha kuasa apa? Kalau kita mengaku dia maha kuasa, ya bisa dia menjelma menjadi manusia. Kita memungkiri atau menyangkali kemahakuasaannya kalau kita menganggap dia tidak bisa menjelma menjadi manusia. Pertanyaan itu salah. Bisakah Allah menjelma menjadi manusia? Itu pertanyaan yang salah. Dia maha kuasa. Pertanyaan yang benar itu adalah, mengapa dia menjelma menjadi manusia? Karena dia ingin menyelamatkan kita. Karena cara itulah yang bisa menyelamatkan kita. Yang ketiga, dengan cara itu, kita bisa kembali bertemu dengan Allah yang benar. Hanya Yesus yang bisa memperkenalkan bagi setiap kita who God is. Siapa Allah yang sesungguhnya? Siapa Allah yang benar itu? Hanya Yesus. Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Itu jelas sekali. Ya, jadi salib itu berbicara segala-galanya. Memulihkan, menyatakan secara sempurna keberadaan Allah. Kasih-Nya dinyatakan, kemahakuasaan dinyatakan, keadilan dinyatakan, kebijaksanaan dinyatakan, kemahakudusannya dinyatakan. Semuanya dinyatakan. Agung dan mulia rencana dan cara Allah dalam menyelamatkan setiap kita. Jadi tidak ada jalan lain untuk manusia bisa diselamatkan, untuk manusia bisa dipulihkan dengan Allah, untuk manusia bisa kembali kepada Allah, kembali kepada rancangan Allah yang semula selain Yesus. He is the only one, not one of the way, but the only one. Satu-satunya. Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6, Galatia 4 ayat 4, Kisah Rasul 4 ayat 12, Roma 9 ayat 5, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang menekankan He is the only one. Dialah satu-satunya. Tidak ada yang lain. Nah, selanjutnya kasih karunia dalam pertobatan. Pertobatan, dalam perjuangan kita untuk berubah pun kita butuh kasih karunia Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita, sebab kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita tidak akan pernah sanggup untuk bisa berubah. Capek kita pasti nanti. Kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh anugerah Tuhan untuk kita bisa bertobat, berubah. Tidak ada yang lebih urgent yang kita lakukan ketika kita menerima Yesus selain bertobat. Yang setuju katakan amin.
Tidak ada yang lebih urgent yang kita perjuangkan, kita usahakan, kita upayakan dalam kehidupan kekristenan kita ketika kita menerima Yesus selain bertobat. Percaya Yesus sekali, bertobat setiap hari. Percaya Yesus sekali, bertobat setiap hari. Pertobatan itu bukan hanya sesuatu yang diupayakan, diusahakan, diperjuangkan bagi mereka yang sudah menerima Kristus, baru menerima Yesus. Tapi setiap kita yang sudah lama terima Yesus, bertobat setiap hari. Karena apa? Karena model kita Tuhan Yesus. Model kita Tuhan Yesus. Jauh sekali kita dari Tuhan Yesus. Untuk itu menjadi baik, upaya untuk menjadi baik tidak pernah berhenti. Ya, luar biasa sekali. Jadi kasih karunia dalam pertobatan, sudah dan belum. Di satu pihak, secara utuh Paulus membicarakan apa yang orang-orang Kristen miliki dalam Kristus. Mereka adalah kudus dalam Kristus. Mereka adalah kudus dalam Kristus. Mereka sudah menjadi anak-anak Allah. Roma 8 ya, kita disebut sebagai anak Allah karena kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Kristus. Sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, sebagai umat Allah, umat tebusannya, sebagai anak-anak Allah, tugas kita bukan hanya sekedar bagaimana kita menerima keselamatan, pengampunan, bagaimana kita mendapatkan berkat ilahi, bagaimana kita mendapatkan berkat jasmani, kebutuhan kita tercukupi. Bukan hanya itu tugas kita menjadi anak Allah. Bukan hanya itu yang kita persoalkan, kita perkarakan. Tapi bagaimana sekali lagi nih ya, kita menunjukkan kehidupan yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah. Itulah tugas kita sebagai anak Allah. Dan itulah yang Yesus tunjukkan pada waktu dia menjelma menjadi manusia. Sebagai anak Allah, justru dia mengemban satu tugas yang begitu besar. Apa itu? Bagaimana dia menunjukkan bahwa dia benar-benar anaknya Allah. Dengan dia menyenangkan Bapaknya di sepanjang hidupnya. Dan itu yang Yesus lakukan. Dia taat sampai mati, kata Alkitab. Filipi 2, ayat 7 dan 8. Dia taat sampai mati dalam kemanusiaannya. Dan itu juga yang harus kita lakukan. Bagaimana kita berjuang untuk taat sampai mati. Itulah tugas yang kita emban sebagai umat tebusan Tuhan, sebagai anak Allah. Bagian Tuhan itu bagaimana cara dia memberkati kita. Bagian Tuhan itu bagaimana cara dia menolong kita, memulihkan hidup kita, menyembuhkan kita. Bagian kita perkarakan. Gak usah klaim-klaim janji Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kita yang sering mengingkari janji kita. Kita yang berjanji, kita yang mengingkari. Kayak lagu dangdut persis. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tuhan nggak perlu diklaim-klaim, Pak. Kita ini kayak asuransi, Pak, bayar premi, lalu berhak untuk mengklaim kalau ada sesuatu. Ya, kalau kita membayar lalu kita mengklaim, nggak jadi masalah. Tapi hal itu nggak pas untuk kita tujukan kepada Tuhan. Emang kita bisa bayar Tuhan? Wong semua yang kita punya Tuhan lah. Dari Tuhan, berasal dari Tuhan. Nggak ada apa yang perlu kita banggakan, nggak ada yang perlu kita sombongkan. Semua dari Tuhan. Menyadari bahwa segala sesuatu yang kita punya dari Tuhan membuat kita bisa merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan. Membuat kita bisa sadar diri dari mana kita berasal. Perkarakan itu. Dari debu kembali kepada debu. Kepada debu setiap insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Saya lupa itu lirik refnya. Dari debu kembali. Dari debu kembali kepada debu. Itu bagus sekali lagunya. Aduh, memang lagu Bapak Gembala senior kita ini selalu memberkati setiap kita. Selalu memberkati setiap kita. Dan lagu-lagunya benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lagu-lagu yang beliau ciptakan
benar-benar mengarahkan kita kepada panggilan surgawi, memperkarakan kekekalan, menembus kekekalan. Waduh, luar biasa. Tapi marilah Bapak Ibu dengan serius kita berjuang. Bukan hanya jago kita menyanyikannya, tapi jago kita menghidupinya. Yang setuju katakan amin. Amin. Ada kasih sayang, ada belas kasihan dalam diri kita. Kalau ada perkelahian, perselisihan, mari kita selesaikan secepatnya. Jangan tunda-tunda. Anggap hari esok adalah hari terakhir bagi kita. Jadi kita berkemas-kemas hari ini sebelum kita berpulang bertemu dengan Tuhan. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Kira tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Mari Bapak Ibu, hitung hari-hari hidup kita, supaya dengan bijaksana kita menjalani hari-hari kita. Nah, di pihak lain, Paulus juga mendorong mereka untuk menjadi manusia baru, berusaha hidup kudus dan bertahan melawan dosa. Paulus sungguh menyadari bahwa semua makhluk mengeluh karena hancurnya kehidupan di dunia ini. Paulus sangat menekankan bahwa dosa masih sangat berpengaruh di dalam kehidupan manusia. Jadi perjuangan kita belum selesai. Meskipun Kristus sudah menebus kita, bukan berarti sudah selesai perjuangan kita. Paulus mendorong kita untuk kita berjuang, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Paulus sendiri menunjukkan teladan hidup yang luar biasa. Dan filosofi hidupnya pun, sangat menakjubkan manusia yang satu ini. Saya kagum kok ada ya manusia yang sedahsyat ini. Ya kan, bukan main jahatnya sebelum dia menerima Yesus, tapi perjumpaan dia dengan Tuhan Yesus berbicara segala-galanya. Dari seorang penjahat menjadi seorang yang radikal dalam mencintai dan melayani Tuhan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Segala sesuatu kuanggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Segala yang di belakangku, aku mengarahkan diri pada apa yang di depanku. Meninggalkan segala apa yang di belakangnya, prestasinya, jabatannya, kedudukannya menjadi tidak ada artinya ketika Kristus memanggilnya. Semuanya itu menjadi rendah dibandingkan dengan panggilan kita ketika Yesus memanggil setiap kita. Luar biasa. Hargai panggilan kekristenan kita. Menjadi terhormat kita di mata Allah ketika kita mau merendahkan diri kita, sangkal diri pikul salib. Luar biasa Tuhan kita. Namanya yang selalu dipermuliakan lewat hidup kita. Dengan kasih karunia kita berubah. Dengan kasih karunia-Nya kita selalu melayani Dia, mengabdikan diri kita, dan mempermuliakan namanya. Jadi kedua hal tersebut sering dikenakan istilah sudah dan belum. Sudah menunjukkan apa yang sudah kita miliki di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Belum menekankan bahwa kita belum mencapai kesempurnaan. Ada risiko jika kita hanya memiliki satu dari kedua aspek itu dan menyebarkan aspek itu sebagai inti ajaran Paulus. Dalam hal ini garis kesejarahan Alkitab membantu kita untuk mengerti arti sudah dan belum secara bersamaan. Tuhan menginginkan kesetiaan kita dalam mengiring Dia apapun keadaan kita atau apapun yang kita alami. Mengiring Yesus sampai seumur hidup kita. Mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersamamu Bapa.
jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan nama Tuhan, untuk kita bisa hidup serupa dengan Kristus, itu harus diperkarakan. Masuk lagu PRS. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku, di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Biarlah kita dengan rendah hati dan dengan penuh sukacita menyambut kebenaran firman ini dan terus menghidupinya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati perjuangan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.